Nah, di sini sudah ada 115 nih Mas yang datang di sesi santai ini bareng Mas Adam. Nah, pasti sebenarnya sudah banyak yang ditunggu-tunggu nih dari sharing session hari ini. Jadi mungkin malam ini Mas Adam bisa memberikan pengalamannya, belajar coding itu sebenarnya apa sih manfaatnya, lalu pengalaman dari Mas Adam sendiri dulu waktu awal akhirnya bisa minat dengan coding itu apa sih sebenarnya alasannya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan nih Mas Adam untuk bisa nge-build motivasi adik-adik di sini. Soalnya kan pasti banyak ya adik-adik di sini yang sebelumnya belum familiar nih dengan bahasa pemrograman. Kok ini belajarnya kode nih buat apa sih sebenarnya gitu? Betul. Benefitnya tuh buat masa depan tuh apa gitu? Apa poin plusnya kalau misalnya aku bisa belajar ini dari usia yang masih muda. Nah, itu mungkin Mas Adam bisa ceritain tuh Mas kayak gimana. Oke. Oke. Kalau teman-teman yang baru gabung, tadi waktu saya jelasin memperkenalkan diri masih 115, sekarang udah 126 ya. Oke, saya coba kenalin diri saya lagi ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adam Kimang Fadri. Teman-teman boleh banget manggil aku Kak Adam, Mas Adam, Uda Adam, AA Adam, boleh terserah deh pokoknya. Yang penting jangan Bapak ya. Teman-teman boleh, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih jauh tentang profil aku, boleh langsung select aja nanti. Tapi aku akan jelasin secara general aja ya tentang diri aku secara personal. Aku itu seorang sekarang bekerja di sebuah perusahaan dan sekaligus tutor di sini. Aku tuh lulusan dari Institut Teknologi Bandung, jurusannya fisika, fisika murni gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama IT, nggak ada kaitannya sama apa namanya, sama ya sama-sama kayak anak-anak IT lah gitu kan, belajar coding yang hard code banget gitu kan. Nah, gimana sih aku bisa sampai jadi tutor saat ini gitu kan, sampai jadi Chief of Education Officer di Indonesia AI gitu, dan dapat kesempatan juga jadi machine learning mentor gitu di Indonesia AI gitu, sampai dapat kesempatan di LG juga jadi tutor yang akan membarengi teman-teman semua gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman, aku sendiri baru belajar bahasa pemrograman itu waktu pertama kali masuk kampus gitu. Karena memang waktu masuk kampus itu kan kalau kita masuk ITB, pasti kita itu diwajibkan untuk bisa bahasa pemrograman sederhana seperti yang teman-teman lakukan ini. Tapi waktu itu aku malahan pakai bahasa yang paling susah teman-teman untuk dipelajari, pakai bahasa namanya itu C++ gitu. Kalau teman-teman yang pernah pakai C++ itu susah banget. Kita nggak bisa kayak sesingkat Python gitu. Dan ini yang bikin aku tuh malah nggak ngerasa nyaman gitu kan, karena susah gitu. Akhirnya ya udah gitu kan, sering berjalannya waktu makin kesini aku ngelihat nih bagaimana sih perkembangan zaman gitu kan. Ternyata kalau dilihat-lihat perkembangan zaman ini teman-teman, banyak banget yang dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan coding gitu. Nah, di sini mulai timbul motivasi dari diri aku sendiri untuk mulai belajar coding. Dan teman-teman tahu nggak, kapan sih aku mulai belajar Python gitu? Aku mulai belajar Python itu malahan di tahun kedua gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir tahun kedua gitu kan, sedangkan teman-teman aja sekarang nih baru di tahun pertama SMA ya, udah belajar pemrograman gitu. Berarti teman-teman nih udah mulai melek lebih awal dibandingkan aku waktu dulu gitu. Nah, ternyata kalau kita belajar coding ini, teman-teman, banyak banget loh hal-hal menarik yang bisa kita buat gitu. Bukan hanya program sederhana yang teman-teman pelajari seperti saat ini ya. Setelah teman-teman lulus di kelas ini, teman-teman bisa banget mengembangkan kemampuan ataupun skill coding teman-teman itu ke arah yang lebih advance lagi gitu. Contohnya kayak aku fokusnya di machine learning, teman-teman bisa bikin kecerdasan buatan gitu. Teman-teman tahu AI kan? Pernah nonton film Transformers, kemudian apalagi tuh? Film yang berbau AI gitu ya, kayak robot-robot gitu. Nah, aku fokusnya ke situ gitu. Nah, berawal dari belajar basic Python, nah kita bisa mulai mengkerucut gitu, kemana sih kita pengen mengarahkan skill kita gitu. Dan nggak hanya untuk dunia IT aja teman-teman, kalau kita belajar apa namanya pemrograman gitu. Buktinya ada beberapa teman aku yang dari jurusan biologi, kemudian hukum, bahkan ilmu sosial pun mereka juga belajar pemrograman. Pas aku tanya kenapa gitu, karena memang tugas-tugas mereka itu malah lebih gampang kalau misalkan di apa namanya diaplikasikan menggunakan coding gitu.
Jadi mereka kayak memproses suatu data, kalau pakai Microsoft Excel kayaknya kurang cepat gitu. Mereka coba pakai Python, malahan disimplify kode-kodenya sesuai dengan apa yang mereka mau dan bagaimana logiknya, dan mereka bisa nyelesain pekerjaan mereka itu dengan cepat gitu. Jadi kuncinya kalau kita belajar coding itu teman-teman, jangan menghafal sintaks gitu. Sintaksis ya, dalam artian kalau teman-teman nulis script-nya itu kayak print, kemudian apalagi def function, kemudian apalagi ya, kurang lebih kayak gitu, itu yang kita kenal dengan sintaks gitu. Jangan pernah ngafal sintaks karena tiap-tiap bahasa pemrograman itu punya sintaks yang beda-beda gitu. Tapi satu hal yang jadi kunci supaya teman-teman itu lihai dalam mempelajari coding ini adalah bagaimana teman-teman itu bisa mempunyai logiknya teman-teman. Alur berpikirnya gimana gitu. Jadi logiknya gimana gitu. Nah, di situ kuncinya. Kalau teman-teman udah pinter secara logiknya, dalam artian di sini, oh ngerti nih gimana sih cara nyusun programnya itu dari awal sampai akhir, kebayang tuh bagaimana. Nah, di situ kuncinya. Jadi teman-teman nanti kalau dihadapkan dengan permasalahan yang unik gitu kan, permasalahan yang baru, teman-teman udah ngerti nih harus bagaimana gitu. Karena memang kalau kita lihat kayak Python, apalagi nih JavaScript, ya bahasa pemrograman yang lain, semuanya itu punya sintak yang beda-beda. Tapi cuma satu yang jadi kunci kita supaya kita itu bisa beradaptasi nih teman-teman di dunia coding ataupun pemrograman, yaitu logika. Gimana sih cara kita membangun logika yang sistematis sesuai dengan alur yang sesungguhnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih terkait dengan hal-hal yang udah aku sampaikan dan paparkan sebelumnya? Ya, Adam, semua. halaman rumah di mana gitu, boleh juga gitu. Kalau nggak malu sih, gitu ya. Panis nih bisa aja nih ya, panis. Beneran pada tanya, udah makan belum nih, Pak? Udah udah. makan dong. Ya. Kakak mau ngomong di sini nggak makan nanti lemes, nanti nggak semangat jadinya. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Ada Oke, boleh. pertanyaan. Nah, ini mungkin orangnya pemula nih, baru pemula nih sebenarnya, dari Muhammad Aimar. Kak, supaya nggak deg-degan pas belajar gimana sih? Oke. Kalau kita belajar ya, ini konteksnya saya nggak mempersempit di coding aja, ataupun ini juga menyangkut hal lain ya. Emang kalau kita belajar itu, kita pasti dibenturkan dengan hal yang baru ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang belajar, ini kita bicara bukan orientasi kita, bukan hasil gitu. Jadi hasil ini belakangan, tapi gimana cara kita mengikuti dan menjalankan proses belajar tadi gitu. Jadi teman-teman bisa nih untuk men-set dalam diri teman-teman, aku masih belajar nih gitu. Jadi salah pun nggak masalah, karena masih belajar, proses kan. Kalau salah, nah nanti bisa diperbaiki lagi gitu. Buktinya nih di Learning X, teman-teman dikasih berapa kali kesempatan nih untuk kerjaan latihan. Ya, ada yang 2, Lebih 3, dari 4, 10 kali. ya. Bahkan kemarin aku meriksa ada sampai 12 kali gitu. Yang latihan ya, satu latihan, dia ngisi sampai 12 kali gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang masalah di sini gitu, karena teman-teman masih belajar gitu. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang atau salah, tinggal diperbaiki aja gitu. Jadi jangan deg-degan gitu. Ini bukan hanya untuk apa ya, belajar coding gitu ya, pemrograman, tapi ini luas konteksnya gitu. Jadi kalau belajar aja udah deg-degan, gimana nanti teman-teman ikut di proses belajar tadi gitu. Jadi kunci pertama itu yakin dulu teman-teman itu masih belajar. Jadi jangan takut salah gitu. Belajar aja, ikutin alurnya, lakukan yang terbaik, dan coba ikutin step by step-nya sampai teman-teman ngerti dan paham apa sih sebenarnya yang teman-teman pelajari ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Siap, mantap. Nah, iya, jadi benar teman-teman. Jadi sebenarnya ini sama dengan Learning X juga. Karena Learning X juga kan sekarang ini memprovide online learning buat kalian. Jadi kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dan Ya, benar. online learning ini pun juga sedang dikembangkan. Jadi kita juga sama-sama belajar nih sebenarnya. Jadi Iya. kalian nggak perlu deg-degan, nggak perlu grogi juga. Kita sudah berikan kesempatan berkali-kali juga untuk kalian bisa belajar, bisa berlatih. Kalian gunakan kesempatan ini, dan di LMS pun kalian juga bisa langsung berlatih kan kalau misalnya kalian ada kesulitan untuk menginstall code editornya, kalian bisa pakai yang sudah disediakan di LMS. Nah, jadi di situ kalian bisa langsung berlatih. Nah, dan yang nggak kalah penting, kalian harus sering komunikasi juga nih dengan tutor. Nah, kita kan sudah sediakan Slack ya, forum Yes. Slack nih untuk kalian semua.
Jadi sebenarnya gampang sekali untuk bisa join. Jadi kalian tinggal join nanti di link Slack account-nya LearningX. Nah, nanti di situ langsung ketemu dengan Kak Adam. Bisa langsung nge-spam Kak Adam tuh, mau bertanya apapun pasti akan langsung dijawab dengan Kak Adam. Ya. Jadi Kak Adam orangnya baik kok guys. Jadi nggak usah takut kalau sama Ya. Kak Adam. Ya. Nah, setelah ini Kak Adam mau jelasin latihan sesi 1 nih. Nah, kalian di sini yang masih banyak salah, mungkin di sini bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengkoreksi diri, dan setelah ini bisa dicoba latihan lagi di LMS. Nah, sebelum nanti di akhir sesi ini, setelah Kak Adam jelasin, kita akan mengumumkan 20 pemenang di event kita berbagi cerita bareng LearningX. Nah, tapi sebelumnya aku persilakan untuk Kak Adam untuk menjelaskan latihan sesi 1. Silakan ya, Kak Adam. Oke, terima kasih Mbak Nino. Oke, halo teman-teman. Kita akan coba. Oke, kita akan coba latihan ya. Cek latihan yang udah teman-teman kerjakan. Oke. Saya pengen mengkonfirmasi dulu. Ini layarnya udah kelihatan ya, Mbak? Iya. Oke. Sudah kelihatan. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kalau kita back to dashboard dulu. Nah, di dashboard ini teman-teman nanti kalau login pasti muncul di sini ya. Kita coba kasih tutorial tipis-tipis. Oke. Nah, nanti teman-teman silahkan pergi ke belajar ini bagi yang teman-teman masih belum kelar ya progresnya. Masuk. Nah, nanti kemarin ada yang masih tanya ya, tadi malam masih ada yang nanya, apa namanya, kok Kak udah kelar sesi 1 tapi kok masih 67% gitu. Ya, memang sesinya ini untuk sesi 1 proporsinya itu tuh sebesar 57% gitu. Nanti kalau udah masuk sesi 2 nanti akan bertambah lagi gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti jangan ada yang salah kaprah, kenapa sih masih 57% gitu kan progres saya padahal sesi 1 udah kelar gitu. Karena memang sesi 1 ini proporsinya 57% gitu. Nanti masuk sesi 2 akan bertambah lagi gitu persentase. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke latihan 1 ya. Nanti latihan 1 ini aku udah nyoba ini di sini ya. Kemarin kita akan mulai kuis yang baru. Satu lagi. Waktu pengerjaan kuisnya ini selama 1 jam ya. Oke, yang masih yang yang belum di mute boleh di mute dulu biar suaranya jernih juga terdengar. Nah, sampai di sini teman-teman akan dikasih satu pertanyaan teman-teman. Ya, waktunya 1 jam ini lama banget untuk ngerjain satu soal ya. Cukup banget malahan ini. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan satu pertanyaan. Nah, sebelum memulai mengerjakan bagian bawah ini, teman-teman itu harus baca dulu soalnya ini secara seksama teman-teman. Jangan ada lagi yang nanya, Kak, latihan 1 itu gimana caranya gitu. Kak, aku nggak ngerti gitu. Sebenarnya kalau nggak ngerti, coba tanya dulu ke diri teman-teman. Apakah teman-teman itu bacanya masih kurang seksama gitu? Atau memang karena familiar banget dengan Python sampai-sampai teman-teman udah baca berkali-kali pun tetap nggak ngerti gitu. Nah, di sini teman-teman punya 2 pilihan, nanya langsung di Slack atau nanya sama teman dari teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau aku saranin, kalau misalkan nggak tahu pertanyaannya, lebih baik tanya ke temannya gitu. Kenapa? Karena kalau tanya ke teman, nah dia akan coba jelasin langsung tutorial langsung kan. Tapi kalau nanya sama aku juga bisa gitu. Tapi nanti aku akan refer lagi ke sini gitu. Nah, makanya di sini kita akan coba baca dulu secara seksama ya. Katanya di sini ini dengan Python Anda dapat menggunakan sesuatu yang disebut dengan print. Print ini function ya, untuk mencetak apapun yang Anda ingin ke konsol gitu. Jika Anda melihat di jendela latihan print 12 telah ditulis. Nah, kayak gini nih. Nah, katanya di sini apa? Ini adalah kode yang berarti mencetak angka 12 ke konsol gitu. Nah, kalau kita lihat nih latihannya. Tugas Anda dalam tugas ini adalah mencetak 12 ke konsol sebanyak 3 kali gitu. Sebagai contoh, nah di sini ada banyak cara untuk mencetak 12 seperti berikut. Nah, di sini saya dikasih clue nih, teman-teman disuruh mencetak 12 ke konsol sebanyak 3 kali ya. Mencetak angka 12
ke konsol sebanyak 3 kali katanya. Dan di sini dikasih contoh juga. Nah, kemudian di sini terakhir katanya dipertegas lagi nih teman-teman. Silakan cetak 12 3 kali pada ruang jawaban pada ruang jawaban yang telah disediakan gitu. Nah, di sini teman-teman udah dapat kan clue-nya. Clue-nya itu kita diminta untuk menghasilkan output berupa angka 12 gitu ya. Untuk menghasilkan angka 12 tadi kita akan menggunakan print function di sini namanya. Print function ya. Print ini kita kenal dengan sebutan print function. Ini tujuannya untuk mengeluarkan output. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, sebelum teman-teman menggunakan mengisi jawabannya di sini, teman-teman harus coba dulu di sini nih. Di code editor ini. Nah, di sini yang kita kenal dengan code editor di sini ya, programnya ditulis di sini, dan di sini yang kita kenal dengan konsol. Nanti outputnya akan muncul di sini nih. Nah, ini yang kita kenal dengan konsol. Oke. Nah, di sini code editornya. Kita akan coba. Katanya diminta untuk print angka 12. Oke, kita akan coba print ya, angka 12 ya. Di sini. Print. Nah, karena di sini kita diminta print angka 12 dengan beberapa cara. Nah, sini kita akan coba dengan beberapa cara juga. Yang paling sederhana apa? 3 dikali ya 4. Untuk perkalian di Python itu pakai bintang ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba print lagi di sini untuk mengeluarkan angka 12. Misalkan 144 dibagi 12. Nah, di sini teman-teman untuk pembagian itu kita pakai slice di sini ya. Slice di sini. Nggak ada. Coba. Saya akan coba zoom di sini ya. Nah, Karena aku nggak tahu ya. ya om kayak menawon gitu. Berarti itu ya tangan dari ngisor ini Wah, ini kita akan coba print out lagi angka 12 dengan cara bagaimana? Misalkan kita kasih sini 20 dikurang 8. Nah, banyak sebenarnya caranya teman-teman. Silakan teman-teman oke sebentar, ini ada yang baru join. Saya admit dulu. Sebentar ya, Mbak Jinok. Iya, nggak apa-apa Mas Adam. Ya, mungkin untuk adik-adik lainnya, biar Mas Adam jelasinnya bisa lebih clear ya suaranya, bisa di-mute dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru bisa di-unmute. Oke. Nah, Dulu sampai ya. di sini kita udah dapat 3 printout ya. Nah, sebelum teman-teman fill di sini ya, atau teman-teman pindahin ke sini, teman-teman harus pastiin dulu. Ya, Ini lupa. sudah maksud saya ini udah benar gitu codingannya. Dengan cara seperti apa? Seperti ini, teman-teman coba run dulu codingannya. Nah, di sini muncul angka 12. Berarti kalau udah muncul angka 12, nah berarti kode teman-teman ini udah benar teman-teman semua. Jadi teman-teman udah bisa langsung copy, kemudian paste di sini. Kemudian langsung tekan simpan dan selesai. Nah, ini akan terkirim nanti ke saya dan saya akan nilai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngelesain latihannya tapi nilainya belum muncul, itu karena belum diperiksa gitu. Jadi silakan ditunggu aja, nanti akan diperiksa. Nah, di sini saya akan coba kasih sedikit sedikit saran ke teman-teman. Saya menilainya itu pertama, selain sintak teman-teman itu benar atau mendekati yang sebenarnya ya, yang sesuai dengan soal. Nah, penilaian berikutnya itu codingan teman-teman atau code teman-teman ini ya, script ya. Kita lebih enaknya bilangnya script ya. Script ini harus bisa run atau ke compile ya. Ke compile dengan cara seperti apa? Ini. Dia udah punya outputnya, jadi nggak error. Misalkan kayak gini ya, saya coba hapus dulu. Oke, ini kosong ya. Saya coba copy paste. Kita compile. Ini compile namanya ya, compiler. Kita run di sini. Muncul. Nah, berarti ini udah 100% benar. Ini saya kasih skor 100 gitu. Tapi kalau misalkan ada sebagian dari teman-teman yang P-nya ini malah besar di sini. Ini salah, teman-teman. P-nya besar ya di awal ya. P-nya besar. Nah, ini salah, teman-teman. Coba kita run. Oh enggak, kita compile, enggak mau kan? Nah, jadi kalau untuk Python
itu semuanya ya, semua konsol functionnya itu, semua functionnya kayak print ini kan function kita kenal ya. Nah, ini nggak boleh diawali huruf besar gitu. Setelah kau Dan patahkan saya. ini harus kecil semua gitu. Makanya di sini jangan sampai teman-teman salah gitu untuk ngasih ngasih hasil print out-nya gitu. Takutnya nanti kalau teman-teman salah ngasih print out-nya, nah hasilnya nggak maksimal. Jadi aturannya teman-teman dapat 100, nah malahan teman-teman nggak dapat 100 gitu. Oke, sebentar ya, saya close stop sharing sebentar. Oke, Nah, iya silakan. betul. Mas Adi ya tadi ya mau pindah house. Oke. Setelah kau patahkan. Ke Bu Ninok aja Mas ada hostnya. Ya, bisa dipindahkan ke aku, Mas. Oke, sebentar Pak. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sudah Mbak. Oke, Oke, saya coba silakan. screen lagi ya. Itu tadi teman-teman, beberapa kesalahan ya. Contohnya kayak yang tadi ya, diawali dengan huruf besar ya, P-nya. Nah, itu udah salah. Kalau kita run, dia error. Nanti saya akan kasih nilai nggak sempurna 100 gitu. Kemudian, kalau seandainya teman-teman bikin, skripnya kayak gini, nah, koma-koma kayak gini ya, satu line kayak gini ya. Nah, ini kalau kita run, dia sebenarnya ini benar teman-teman, benar secara skrip ya. Tapi kalau kita run dia salah gitu. Kenapa gitu? Karena setiap deklarasi di Python itu, kalau ini saat kita kenal dengan satu deklarasi ya teman-teman. Ini satu deklarasi. Kalau satu deklarasi ini harus kita enter gitu satu-satu gitu. Makanya di sini teman-teman harus di enter satu-satu gitu baru bisa keren keluar outputnya gitu. Jadi jangan sampai salah lagi. Dan yang perlu diwanti-wanti ini operator ya teman-teman, operator matematikanya, operasi matematikanya. Untuk pembagian dan perkalian jangan sampai ada yang salah lagi gitu. Kalau untuk pembagian kayak gini ya, pakai slice. Bukan kayak gini. Kalau kayak gini salah pembagiannya. Kalau di translate ke bahasa Python, ini kalau secara matematika oke benar gitu. Tapi kalau secara bahasa Python ini salah ya. Kalau kita run error kan. Nah, nggak bisa. Jadi makanya harus seperti ini. Kalau untuk perkalian juga kayak gitu. Perkaliannya bukan X, teman-teman. Tapi bintang. Ya, kayak gitu. Oke, kebanyakan yang salah kayak gitu sih. Dan yang paling penting, teman-teman, yang di copy paste itu bukan jawabannya, bukan hasil outputnya. Tapi ini, ya, script teman-teman yang di copy. Yang di copy ke jawaban, kayak gini. Nah, ini yang di copy ke jawaban. Jadi jangan ada yang salah lagi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu nih. Langsung Mumpung- bertanya aja, nggak apa-apa. Ayo Ya. tanya, mumpung tutor masih di sini. Ini Silakan ditanya. ada Naufal nih. Angkat tangan, apakah mau bertanya, Naufal? Saja, Bu. Gimana? Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Nah, jadi ingat-ingat guys ya. Jadi intinya kalau penulisannya itu harus dilihat gitu. Jadi bahwa ada penulisan-penulisan yang mungkin di Python itu tidak sama ya, Kak Adam ya, dengan operasi perhitungan. Iya, betul, pada umumnya. Dan seperti misalnya penulisan print itu tadi, jadi P-nya nggak boleh P-nya itu di awal itu gede, nggak boleh kapital, jadi harus kecil semua, seperti itu. Ya, jadi kenapa teman-teman ada yang dapat 0 gitu, padahal benar gitu ya. Ya, salah satunya kemungkinan sintaknya ini salah ya. Salah, kemudian dia hasilnya outputnya juga salah, operasinya juga salah, dan bahkan ada yang ngirim outputnya ke saya kayak gini, output 12-nya ke sini. Nah, itu udah saya anggap salah gitu, karena kan yang diminta adalah script-nya gitu. Jadi ingat ya, setiap latihan yang di copy paste itu yang sebelah kanan ini ya, sebelah kiri ini ya, Sebelah jangan yang sebelah kanan kiri. gitu. Oke. Betul. Gitu. Nah, untuk save, nah teman-teman di sini kan cukup kayak gini aja. Jadi nggak usah diubah-ubah fontnya, nggak usah ditebelin, nggak usah dikasih font yang lain gitu. Cukup kayak gini aja. Nah, nanti boleh disimpan dan selesai. Nah, oke, simpan dan selesai. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tinggal ditunggu aja penilaiannya dari saya gitu. Saya akan coba nilai ini
biasanya saya nilai ini malam hari gitu. Jadi saya tunggu dulu teman-teman semua ngerjain baru dinilai semua gitu, biar sekaligus gitu. Nah, kita akan lanjut ke Mungkin saya tambahkan juga ya ke ya, Adam, boleh. karena ini banyak sekali nih yang terkaget-kaget gitu. Jadi Ya. setelah mereka menyelesaikan latihan, Ah, tadi kan langsung nilainya 0 ya Kak Adam ya. ya. Nah, itu sebenarnya 0 bukan karena kalian salah teman-teman, Ya. karena Kak Adam belum mengecek Nilai. gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau soal essay, sistem di Learning X itu masih penilaian secara manual. Jadi kadang nanti akan mengecek setelah itu. Jadi kalian tunggu aja 1 kali 24 jam, nanti pasti akan ada nilainya. Jadi sabar ya teman-teman ya. Ya. Nggak usah terlalu kaget. Kok langsung 0 nilainya, terus langsung panik, akhirnya nyoba terus kadang latihannya. Makanya tadi ada yang sampai 12 kali mungkin. Karena kok Iya. nilainya 0 semua gitu. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Karena Kak Adam belum menilai, tapi Kak Adam pasti akan langsung menilai gitu. Ya, benar-benar banget. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Dinok. Oke, kita akan coba mulai ke latihan kedua ya teman-teman. Ini yang saya rasa juga cukup banyak yang keliru di sini memaknai apa namanya soalnya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita baca ya, di sini ini sebenarnya udah dicontohin secara jelas di video sebelum latihan ini. Di video berapa ya? 8. Di video 8 teman-teman sebenarnya udah dikasih clue gimana sih bikin variabel pakai Python gitu. Nah, di sini teman-teman dikasih soal, katanya di sini ada sejumlah 5 snack atau makanan ringan. Nah, di sini ya ada KitKat, Oreo, Pringles, kemudian di sini Twix dan Cheetos ya. Dan di sini ada data kalorinya gitu. Nah, kalau kita baca dari soal ini gitu kan, dia katanya di sini ingin menghitung jumlah total kalori ketika memakan berbagai kombinasi makanan ringan di atas gitu. Nah, tentukan variabel agar kode di atas dapat menghasilkan perhitungan kombinasi jumlah kalori dari makanan ringan di bawah. Nah, kita udah dikasih clue nih teman-teman. Katanya di sini perhitungannya itu kayak gini. Di sini ada variabel KitKat, variabel Oreos, ya, variabel Cheetos, Pringles di sini, kemudian Twix. Nah, di sini outputnya kayak gini teman-teman. Jadi udah lengkap banget di sini clue-nya. Teman-teman akan diminta bikin variabel di sini ya, variabelnya di sini. Nanti variabel ini akan dioperasikan secara matematis di blok kode script di bawah ini dan keluar output seperti ini. Ini udah jelas banget ya. Nah, tinggal teman-teman jeli aja yang mana sih yang jadi variabel di sini. Yang jadi variabel di sini adalah yang ini gitu. Nah, di sini ada variabel 1 KitKat, variabel 2 Oreo, variabel 3 Pringles ya. Variabel keempat ada Twix dan variabel kelima ada Cheetos. Nah, sekarang kita akan coba bikin atau melengkapi kode yang di atas ini dengan mengisi kode yang kosong di atas ini. Dengan cara memfill atau menyalin variabel yang ada di atas tadi, kayak apa tadi? KitKat ya. KitKat itu sama dengan berapa tadi? Saya nggak tahu nih, 190 ya. 190. Nah, kalorinya nggak usah dibikin, teman-teman. Jadi jangan ada yang bikin kalorinya. Nanti kemarin itu ada bikin sini kalori gitu. Nah, ini udah salah, teman-teman. Kalau kita compile, ini udah nggak bisa gitu kan. Ini udah error gitu. Nah, cukup ini aja. KitKat sama dengan berapa sih kalorinya gitu. Kemudian apalagi Oreos ya. Oreos ini berapa? 502, kemudian ada Pringles ada 292, kemudian ada Twix. Twix di sini 135,9, dan terakhir ada Cheetos. Cheetos di sini 485 ya. 485. Nah, di sini kita udah ya teman-teman, udah bikin variabel. Ini yang kita namakan dengan variabel di sini. Ada variabel KitKat. Ini nilai variabelnya ada 190, ada variabel Oreo, nilainya 502, variabel Pringles. Di sini nilainya 292 ya, kemudian Twix dan Cheetos. Nah, ini kita kenal dengan variabel.
Sebenarnya kalau teman-teman run ini nggak ada error ya, katanya di sini nggak ada tanda merah di sini, berarti ini udah benar. Teman-teman udah bisa langsung fill di sini nih. Udah bisa langsung nyalinnya di sini gitu. Copy, kemudian paste di sini. Tapi saya nggak menyarankan hanya sampai sini aja gitu. Tapi kalau bisa teman-teman itu membuktikan benar nggak sih outputnya kayak gini gitu. Caranya gimana? Teman-teman boleh coba bikin fungsi ini di bawah gitu. Saya coba copy paste saja. Ini udah saya bikin ya. Fungsi yang di sini saya udah salin. Sekarang kita akan coba. Oke, ini fungsinya. Nah, teman-teman coba buktikan gitu kan, dari codingan teman-teman, dari script yang teman-teman tulis ini, apakah hasilnya udah sama kayak gini? Kita akan coba buktikan. Ternyata 1194 gitu kan, 1940, 929,9, 1880. Oke, ini udah benar. Teman-teman boleh langsung copy paste. Ini copy, kemudian paste di sini. Par. Oke, selesai. Teman-teman udah bisa mensubmit jawaban teman-teman gitu. Nah, dari sini saya banyak sekali menemukan kesalahan di mana ketika teman-teman itu bikin ini ya, kan 135,9 kan. Ada yang bikin koma kayak gini gitu. Komanya memang koma gitu. Dan ini pasti salah gitu kan. Nah, yang benar itu gimana? Kalau di Python, koma itu kita kasih tanda titik gitu. Kita kasih tanda titik. Makanya baru benar gitu. Titik ya. Jangan ada yang salah lagi. Dan untuk variabel, kita bukan pakai titik 2 ya. Kita bukan pakai titik 2. Tapi kita pakai sama dengan teman-teman. Jangan ada yang salah lagi ya di sini ya. Dan kemudian teman-teman kalau misalkan mau pakai variabel apa namanya variabelnya itu di operasi ini, di operasi script operasi matematika di sini harus disesuaikan juga gitu. Ini apa? KitKat. Nah, ada sesuai belum sama variabel KitKat-nya. Jangan nanti di sini variabel KitKat-nya hurufnya besar misalkan di sini ya, K-nya besar, tapi di sini kecil gitu. Nah, ini udah salah nih. Coba kita run. Oke, salah kan? Jadi harus disesuaikan juga. Berarti di sini harus K-nya juga besar gitu. Supaya selaras gitu. Nah, variabel ini teman-teman sifatnya itu konstan gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Teman-teman harus menyesuaikan namanya ini dengan nama yang teman-teman pakai di operator yang teman-teman mau lakukan nanti gitu. Jangan sampai ada yang salah. Kemarin ada yang saya periksa ada yang salah. Di atasnya itu KitKat, di bawahnya itu KitKit gitu. Nah, ini udah salah gitu kan. Kalau kita compile dia error gitu. Nah, jadi saya cuma kasih skor 80 gitu atau ya 80 saya kasih skor gitu karena nggak bisa di-compile gitu. Nggak bisa di-run. Jadi kalau bisa di-run atau di-compile kayak gini keluar output-nya. Nah, ini baru saya kasih full 100% skornya. Dan jangan teman-teman copy paste yang jawaban yang ini ya, hasil output-nya, tapi yang ini script-nya ya. Kemarin banyak banget yang saya temuin yang copy paste ini nih. Salah. Yang benar itu copy paste ini. Copy kemudian paste di sini. Nah, teman-teman udah bisa nih langsung simpan dan selesai. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Ayo, boleh kalau ada yang mau bertanya, karena kayaknya ini banyak sekali yang masih banyak melakukan kesalahan nih. Iya, Di latihan benar-benar. kedua ya, bener ya Kak Adam ya. Iya, benar-benar. Nah, Nah, bisa langsung. Silakan boleh. ditanyakan langsung saja, nggak usah nunggu ngechat dulu. Langsung aja. Kakak Adam Ada baik kok. malu-malu nih Kak soalnya. Adam baik Oh kok. nih, ada nih Fadilah Ranuryo mau bertanya nih. Kan Ya, Inok boleh. saya mau bertanya. Nah, silakan nih. Fadilah langsung aja. Apa nih pertanyaannya? Langsung aja di open mic kemudian nanya. Malu-malu nih kayaknya. Malu-malu nih kayaknya. Jangan Ya. malu-malu. Kalau malu nggak apa-apa, diketik aja nanti aku sampaikan ke Kak Adam. Nah, ini teman-teman nih jangan sampai bingung sama pertanyaannya karena Learning X itu baik banget teman-teman LMS-nya. Ini aja untuk untuk latihan aja ini udah dikasih clue yang sangat jelas gitu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja alurnya ya, kemudian pahami pertanyaannya, lihat outputnya gimana dan ini pun udah ada script di sini ya, script keseluruhan cuman di sini aja yang dikasih blank. Nah, teman-teman tinggal lengkapin aja di sini gitu, pakai ini. Dan
alhasil ketemu kan semuanya. Jadi gampang banget gitu. Jadi Learning Egg nggak memberikan kemudahan ke teman-teman untuk belajar. Karena kalau belajar aja udah dikasih yang susah-susah, pasti ilfeel ya, susah juga teman-teman untuk memahaminya. Dan Learning Egg udah ngasih sesuatu yang mudah untuk teman-teman gitu, untuk belajar, kemudian untuk melakukan latihan gitu. Dan dibimbing, ini sebenarnya udah dibimbing teman-teman dengan clue-clue yang benar-benar jelas gitu. Tinggal teman-teman ikutin aja dan submit jawabannya. Udah. Ini tinggal klik, udah kelar. Nanti tunggu diperiksa aja ini. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak Adam, dari Gani, dari SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Oke. Nah, Kak mau tanya, apabila kita pakai nama variabelnya dari kita sendiri, apa mempengaruhi dinilai? Oh, enggak. Jadi variabel ini sebenarnya boleh-boleh aja. Teman-teman terserah mau pakai apa, misalkan KitKat. Misalkan kalau saya kasih contoh, ini kayak gini ya. Teman-teman mau kasih apa di sini? Mau singkat aja, misalkan di sini kakak, misalkan KitKat kita anggap gitu. Ini Oreo. Kalau pengen susah panjang-panjang, misalkan di sini nih Oreo aja ya, karena or ini udah function lain lagi. Nanti, nah ini kemudian PR ya Pringles, Twix jadi TW, kemudian Cheetos jadi CH. Boleh kalau males ngetiknya panjang-panjang, ini tetap saya benerin, nggak ada yang salah. Karena ini tergantung teman-teman mau nyamannya seperti apa untuk ngoding. Karena kalau teman-teman pengen pakai variabel sendiri juga boleh, asal disesuaikan aja gitu. Ini kakak, KitKat kakak ya. Berarti di sini nih kita ganti kakak di sini. Oreo OW kan. Kemudian Cheetos CH. Kita akan buktikan di sini, teman-teman. Oke, ini Pringles PR ya. Kemudian Oreo O. Kemudian Twix Pringles. Nah, sekarang kita coba cek. Hasilnya sama gitu. Jadi nggak ada mempengaruhi gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau pakai ini nama variabel sendiri, silahkan gitu. Asal yang nggak boleh beda itu ini, nilai variabelnya gitu. Karena nilai variabel ini sifatnya konstan. Apa yang ada di soal, silahkan pakai sesuai yang di soal gitu. Ini, nilai variabelnya. Ya, yang angka-angka ini. Jadi jangan dibedain. Untuk nama variabel silahkan beda gitu. Tapi untuk variabel, nilai variabelnya nggak boleh dibedain. Paling itu sih. Nah, siap. Ya, kayaknya ini kalau dari pertanyaannya itu banyak yang salah menuliskan tanda sama dengannya, seperti itu kadang. Tanda sama dengan. Dan ya itu tadi benar, kalian sebenarnya bisa nih mengubah variabelnya, nama variabelnya sesuai dengan keinginan kalian, bebas, tetapi harus disamakan gitu nanti di fungsi printnya juga harus sama, nggak boleh tadinya KitKat jadi KitKit gitu, atau KitKat gitu nggak boleh, nanti nggak keluar hasilnya. Iya, benar-benar. Iya, begitu. Oke, nih ada yang bertanya lagi nggak sebelum kita move on ke pertanyaan selanjutnya? Ini kesempatan buat kalian bisa bertanya-tanya langsung loh. Oke. Nah, ya ini ada pertanyaan, Kak, kalau salah penulisan bisa dibenarkan dulu, bisa nggak? Ini gimana nih konteksnya ya? Iya, ini konteksnya mungkin kalau ada, kalau misalnya udah submit ya, tapi salah gitu ya penulisannya. Ya. Masih bisa dibenarkan kan, Kadam, kalau ini kan sesinya masih terbuka ya sampai hari ini. Jadi kalian setelah sesi ini pun, kalian masih bisa berlatih lagi nih, teman-teman. Ya, benar banget. Memperbaiki nilainya. Kalian bisa nih, kan udah dapat penjelasan dari Kadam dan bahkan sudah dapat jawabannya. Jadi setelah ini bisa nih dilatih lagi, dicoba lagi di LMS. Batasnya sampai jam 23.59. Ya. Jadi sampai hari ini, sebelum jam 12 ya. Sebelum jam 12 malam kalian bisa berlatih. Ya, benar-benar. Kak, berarti kalau skripnya sudah selesai, untuk kirimnya cuman perlu kirim atau copy paste skripnya
gimana sih? Oke, berarti kalau skripnya sudah selesai, untuk kirimnya cuman perlu kirim atau copy paste skripnya ya, nggak usah kirim file PY-nya ya. Iya, nggak perlu. Jadi kalian hanya perlu copy paste saja di kolom jawaban di bawahnya. Ya, Nah, benar. tapi sebenarnya kita juga sering lihat ya Kak Adam ya, ada yang nge-screenshot terus langsung di attach di kolom jawaban ya Kak Adam ya. Itu pun juga nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting yang di submit, yang dikirim itu adalah skripnya itu tadi, yang ada di kolom kiri gitu. Karena itu yang akan dinilai, bukan hasilnya. Gitu. Benar-benar. Tadi juga sempat ada pertanyaan Bu Linok di kolom chat tadi barusan saya sudah jawab juga. Jadi ada yang menanyakan boleh tidak mengerjakan kodenya di PyCharm? Itu boleh sekali. Ya penting skripnya kalian copy paste juga ke kolom jawaban. Ya, benar Skripnya sekali. yang penting karena skripnya akan sama pastinya. Dan kalau mau menambahkan screenshot dari PyCharm juga boleh ikut disertakan juga. Boleh. Jadi jadi kalian bebas mengerjakan boleh di kode editor yang ada di LMS atau Trinket itu ataupun mengerjakan di PyCharm. Yang penting adalah skripnya dipaste ke kolom jawaban. Ataupun kirimkan screenshot. Skrip kalian ya, bukan hasil lah skripnya. Ya, benar sekali. Betul. Oke, mungkin kita bisa move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Kak Adam. Oke, ini latihan ketiga ini. Ini saya rasa ini cukup menantang dibandingkan yang lain ya. Ini udah mulai banyak teman-teman bikin skripnya di sini. Tapi percayalah, skrip yang teman-teman bilang anggap banyak di latihan 3 ini masih belum seberapa gitu sebenarnya. Karena kita akan belajar hal-hal lebih menarik lagi dari hal ini ya, dari latihan 3 ini di sesi-sesi berikutnya. Jadi harus tetap semangat ya teman-teman. Nah, kita di sini diminta teman-teman di latihan 3 ini untuk membuat suatu fungsi. Nah, ini udah dijelaskan di video sebelumnya ya, di video ke-9 kalau nggak salah ya. Teman-teman akan membuat suatu fungsi di sini. Fungsinya itu nantinya akan menampilkan langkah-langkah bagaimana cara membuat Cafe Mocha. Nah, sebelumnya kita coba baca dulu ya di sini ya. Nih, Klaus baru saja mulai bekerja di Cafe SMK sebagai barista. Oh nih ya, Klaus ya, namanya Klaus. Nah, namun ia masih pemula dan sering melakukan kesalahan katanya. Untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan, nah, Klaus ingin membuat fungsi yang dapat mencetak resep sebagai berikut. Nah, ini resepnya ini udah diurutkan teman-teman, dari 1 sampai 5. Nah, jadi karena dia sering membuat kesalahan, jadi supaya tetap ingat, nah, si Klaus ini bikin suatu fungsi yang bisa mencetak ini, langkah-langkah bagaimana membuat Cafe Mocha. Nah, pertanyaannya di sini, jelaskan kode resep Cafe Mocha agar fungsi tersebut dapat mencetak resep seperti di atas. Nah, kita mau bikin fungsi, ya kita pengen bikin fungsi yang mencetak ini teman-teman, langkah-langkahnya ini. Nah, di sini udah dikasih seperti latihan 2 tadi, ini ya, tulislah kode di bawah ini. Nah, ini ya, kodenya di sini nanti. Nah, ini dia, untuk pengecekannya gimana, untuk memanggil fungsi tadi gitu. Nah, output-nya itu kayak gini teman-teman. Nah, jadi di sini udah dikasih clue-nya dengan jelas, kemudian dikasih juga output-nya seperti apa. Nah, output-nya kayak gini nanti. Sekarang tinggal teman-teman aja nih, bagaimana sih cara menafsirkan soalnya tadi. Jadi saya akan coba simpulkan lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman diminta untuk membuat suatu fungsi yang hasil output-nya kayak gini nanti. Dari langkah-langkah yang di atas ini gitu. Sekarang kita akan coba bikin suatu fungsi di Python. Ingat di video 9 instruktur di videonya itu jelasin gimana. Kalau kita ingin membuat suatu fungsi, kita harus pakai deklarasi def dulu. Ya, def. Kemudian kita kasih nama fungsi kita apa tadi? Resep Cafe Mocha. Jangan lupa kurung kurawal, buka dan tutup kurung, dan yang paling penting ini titik 2. Jangan lupa titik 2. Soalnya kemarin ada yang nggak kasih titik 2 ya, dan nggak ada yang pakai tanda tutup kurung tadi, langsung aja titik 2. Nah, ini salah gitu. Jadi teman-teman jangan lupa kasih tanda kurung dulu, kemudian titik 2, enter gitu. Supaya dia itu masuk sebagai blok script atau blok kode untuk fungsi resep Cafe Mocha ini nanti. Nah, di sini teman-teman baru bikin fungsinya.
atau bikin isi dari fungsinya. Isi dari fungsinya tadi adalah langkah-langkah step by step untuk membuat cafe mocha yang ada 5 ini, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, silahkan teman-teman di sini bisa bikin kode fungsi print di sini. Kemudian jangan lupa pakai tanda petik di sini. Nah, untuk Python ini uniknya di sini, teman-teman. Teman-teman boleh pakai single satu petik aja di sini atau double kayak gini. Hasilnya sama gitu. Kita akan coba ya pakai double dulu di sini. Satu apa di sini? Letakkan saus coklat yang telah disiapkan. Oke, saya udah kasih di sini ya. Ini kurang nyaman seperti ini. Oke. Saya akan coba ketik di sini. Oke. Akan saus coklat pada cup yang telah disiapkan. Nah, jangan lupa dikasih titik ya. Kemudian kita akan coba di sini, teman-teman. Pakai single tanda petiknya satu aja. Nah, kemudian di sini ekstrak espressonya dan tuangkan di sebuah gelas. Nah, karena ini terlalu panjang, saya udah nyiapin code-nya itu sendiri. Jadi kita bisa langsung copy paste saja. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman silakan ikutin aja langkah-langkahnya itu, diketik satu-satu. Nah, saya udah nyiapin ya 1 sampai 5 di sini. Nah, nanti di akhir untuk mengecek ya fungsinya ini udah berjalan atau belum, kita harus bikin deklarasi seperti ini, teman-teman. Ya, deklarasi seperti ini. Jadi kita untuk ngecek fungsinya ini udah benar-benar berjalan dan sesuai dengan output yang kita inginkan seperti ini, kita bikin dulu nih kode pengecekannya. Nah, kode pengecekannya seperti ini. Jangan kita harus jangan sampai kayak gini, teman-teman. Enter kayak gini. Kemudian teman-teman tetap masukin kode pengecekannya di di spasi yang seperti ini gitu. Jangan sampai di spasi yang kayak gini. Jangan sejajar spasi kayak gini sama fungsi gitu. Tapi harus menjorok ke kiri lagi gitu. Jadi di sini sejajar dengan fungsi def ini ya, sejajar, jangan sejajar dengan yang ini. Karena kalau kita run dia nggak akan berjalan gitu fungsinya, kodenya gitu. Jadi harus di sebelah sini gitu. Karena kemarin saya lihat ada yang seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba run di sini. Nah, keluar output seperti yang kita inginkan, sama seperti ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Ketika kita membuat suatu fungsi, kita harus tahu dulu nih, fungsi kita ini sampai mana gitu. Kan kita mau bikin fungsi kan di sini kan sampai sini aja. Berarti udah cukup sampai sini aja. Kita enter, kemudian langsung pindahkan ke sebelah sini gitu. Supaya memisahkan gitu antara fungsi dengan script yang baru gitu. Jadi jangan dicampurkan ya teman-teman, karena nanti kalau dicampurkan, nah dia nggak akan terbaca nanti, karena seperti yang tadi ya, saya akan contohkan kembali seperti yang tadi. Nah ini kenapa nggak terbaca? Karena dia itu masuk ke ini, masuk sebagai fungsi gitu. Jadi dia dibaca sebagai fungsi yang ini, kode pengecekannya. Padahal kita melakukan kode pengecekan ini bagian terpisah dari fungsi ini, bukan bagian fungsi ini, tapi deklarasi terpisah gitu. Makanya kita harus kasih spasi di sini, ya bukan spasi atau sejajarkan ke sebelah kiri semua, supaya memisahkan mana yang fungsi dan mana yang kode pengecekan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk memanggil satu fungsi, supaya fungsinya ini bisa keluar ya teman-teman, kita harus panggil dulu fungsinya. Nah, ini kita di sini manggil fungsinya. Nah, kita lihat ini outputnya di sini. Nah, ini outputnya ya. Nah, ini dia outputnya. Ini deklarasinya dan ini outputnya. Kemudian ketika kita panggil fungsinya di sini,
dia akan langsung mengeluarkan output langkah-langkah membuat cafe mocha nih teman-teman di sini nih, di sini. Ya, ini outputnya. Kemudian kita tutup dengan ini resep oleh Cafe SMK. Nah, di sini dia penutupnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk memanggil suatu fungsi seperti di sini kita harus deklarasikan dulu nama fungsinya itu apa. Di sini kan resep Cafe Mocha. Nah, di sini kita juga bikin resep Cafe Mocha. Jangan lupa gitu. Nanti kalau kita nggak panggil resep Cafe Mocha, nah dia nggak akan muncul-muncul fungsinya gitu. Seperti itu. Dan kemudian untuk kurungnya ini jangan ada yang kasih kurungnya itu kurung siku seperti ini ya teman-teman. Kurung siku kayak gini gitu. Itu salah. Walaupun kadang bisa di run ya, tapi ini secara apa namanya salah gitu, secara penulisan skrip. Kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, ini yang teman-teman harus copy paste ya, copy, kemudian paste di sini, kemudian nah di sini nih, copy paste ya, kemudian simpan dan selesai gitu. Oke, sebelumnya sebelum kita save kerjaan ini, ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman? Nah, ada pertanyaan kan nih, ini lumayan, ini sangat panjang ya. Ini lebih panjang dibandingkan tadi yang 2 latihan sebelumnya. Ya, benar Dan sekali benar. iya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Karena ini juga sangat banyak juga nih yang masih banyak melakukan kesalahan waktu latihan. Sepertinya kurang paham gitu sebelumnya. Nah, di sini mumpung ada Kak Adam, bisa langsung bertanya nih. Ya, yuk. Yang mau Oh, nanya ini ada dari SMKN 2 Solo ya? Pak Ya, Nuralam, ya, angkat tangan ini Pak Nuralam, selamat malam. malam Mbak. Sorry ya, kameranya belum kelihatan tadi. Mas Oke. Adam boleh dijelaskan itu declare-nya kenapa di bawah ya? Jadi lo apa namanya? Kan ini kayaknya kalau yang kita pahami secara sederhana, kalau title itu ya judul itu kan di atas tadi jadinya habis di compile kan keluarnya di atas gitu ya. Kenapa kok nulisnya kok malah di bawah itu ya? Oh iya. Kenapa nggak di atas ya? Bisa dijelaskan Pak. Oke, baik Pak Nur. Oke. Ya sebenarnya kita bisa aja nulis apa namanya di sini nih kepalanya ini ya Pak di atas gitu. Tapi untuk kasus ini kita sebenarnya yang pertama ngikutin apa namanya ngikutin kode pengecekan itu yang pertama. Dan alasan berikutnya di sini karena untuk fungsi sendiri ini kenapa kita taruh di atas gitu kan? Kenapa nggak di bawah apa namanya bagaimana cara untuk membuat kafe mocha yang lezat gitu? Karena memang untuk fungsi sendiri, dia itu nggak akan dieksekusi, Pak, sebelum kita panggil gitu. Jadi nggak apa-apa dimanapun kita mau taruh fungsinya ini, mau di atas, di bawah, nah dia itu nggak akan tereksekusi gitu. Jadi kalau kita panggil, baru dia dieksekusi gitu. Dalam artian di sini, ketika kita membuat suatu fungsi seperti ini, nah kalau fungsinya nggak kita panggil-panggil, dia nggak akan muncul gitu. Nah, makanya di sini ketika kita panggil, baru dia akan muncul gitu. Dan makanya di sini saya bikin apa namanya deklarasi atau judulnya di sini ya, deklarasi judulnya di sini di bawah, kemudian diikutin sama deklarasi untuk manggil fungsinya gitu. Jadi berurutan juga gitu. Jadi terserah Bapak mau naruhnya di atas juga boleh gitu. Karena untuk fungsi ini ya, fungsi apa namanya ini fungsi dev ini ya, resep ini kita bebas mau naruhnya mana. Saya akan coba di sini. Kita juga boleh sebenarnya dev di sini karena sangat fleksibel banget. Ini bisa saya oke. Nah, hasilnya juga tetap sama. Hasilnya tetap sama. Jadi sebenarnya ini tergantung kenyamanan kita aja, Pak. Jadi Bapak boleh naruhnya di atas juga boleh gitu. Naruhnya juga seperti yang tadi, seperti di awal juga boleh gitu. Jadi nggak ada aturan baku sebenarnya, Pak. Asalkan fungsinya itu udah didefinisikan sebelumnya gitu. Ini fungsi kita gitu. Nah, baru kita panggil di sini gitu. Nanti dia akan memunculkan print out untuk ini step by step bagaimana cara membuat cafe mocha-nya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Semoga menjawab ya Pak Nuralam ya. Ya Mbak Nino. Siap.
Oke, nah yang lainnya ada yang mau bertanya lagi nih? Oh, ini nih, Kak, aku udah kayak gitu kok masih salah. Ini salahnya gimana ya? Salah Nah, karena penilaian dari aku dalam artian masih 0 gitu atau gimana ya? ya, Hmm, ini aku juga lagi bertanya dengan Zaki, mungkin bisa ya, dijelaskan ya salahnya itu apakah nilainya masih 0? Karena kalau 0 kemungkinan besar mungkin belum dinilai. ya. Oh, ini nggak bisa di-run. Oh, nggak bisa di-run. Nggak bisa di-run ini mungkin nanti boleh tanya di Slack ya. Boleh copy paste codingannya gimana, kemudian nanti tanya langsung di Slack biar saya juga tahu gimana sih script yang kamu tulis gitu. Nah, nanti saya bisa koreksi langsung gitu. Gitu. Betul, iya. Nah, kalau ini sangat beneficial sekali sih, sangat bermanfaat sekali kalau kalian semuanya bisa join Slack, karena komunikasinya kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan di sana, dan Kak Adam pun bisa langsung menjawab. Jadi kalian nggak perlu menduga-duga gitu, wah kesalahannya di Hmm. mana, dan jadinya kan nggak tahu ya, nggak jelas ya Kak Adam ya, Ya, jadi benar banget. bingung gitu sebenarnya kesalahannya ada di Slack, lalu mengirimkan pertanyaan ke Kak Adam, itu semua bisa terminimalisir gitu. Jadi kalian bisa langsung mendapatkan Ya, jawabannya dari benar Kak banget. Adam. Terus Begitu. di sini ada yang nanya nih, tanda kutip mempengaruhi nggak ya? Kemudian bedanya tanda kutip 2 dan 1 apa gitu? Sebenarnya tanda kutip ini nggak mempengaruhi teman-teman. Untuk ini ya, untuk kasus seperti ini dia mau tanda kutipnya 2 atau 1, dia tetap terbaca sama gitu. Jadi teman-teman terserah mau pakai tanda kutip 1 atau 2 itu terserah gitu. Nah, untuk kasus ini. Jadi dia nggak ada pengaruh apa-apa di sini. Cuman saya ngasih contoh aja gitu, untuk 2 gimana, untuk 1 gimana. Ini membuktikan aja kalau misalkan teman-teman ada yang pakai 2 atau 1, hasilnya tetap sama gitu. Itu aja sih. Nah ya, ini ada juga pertanyaan dari Ilham Mahel dari SMKN 2 Surakarta nih Kak. Ya, Kak, perbedaan aplikasi PyCharm dan Sublime Text itu apa ya? Saya oke. waktu SMP sudah membuat website sederhana Hmm, dari aplikasi Sublime Text itu. ya, oke. Oke, ini halo Ilham. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang PyCharm dan Sublime Text, ini sebenarnya sama-sama code editor gitu. Jadi tempat kita untuk mengedit, membuat ataupun membuat, menulis skrip ya, skrip kode gitu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya kalau kita bicara PyCharm, ini erat kaitannya sama Python. Jadi teman-teman ini makanya diarahkan menggunakan PyCharm karena teman-teman pakai Python bahasa pemrogramannya. Jadi kalau teman-teman pakai PyCharm, otomatis langsung terintegrasikan dengan Python gitu. Jadi lebih luas aja gitu pakai PyCharm untuk belajar Python gitu. Tapi kalau untuk Sublime Text ini lebih general teman-teman. Teman-teman tetap bisa pakai Python ya di Sublime Text, kemudian bisa pakai HTML di sana, pakai Java di sana, pakai Pascal, pakai Ruby, pakai apa gitu, pakai C++ di Sublime Text gitu. Nah semuanya bisa gitu di Sublime Text. Tapi cara compile-nya itu lebih rumit lagi, bukan lebih rumit, agak lebih effort lah gitu. Jadi teman-teman harus pakai CMD, kemudian harus kalau untuk pemula menurut aku itu kurang apa namanya untuk belajar ya, kurang disarankan. Makanya kita pakai PyCharm. Jadi teman-teman nulis script, langsung tekan run di bagian toolbar-nya langsung muncul hasilnya. Nah, ini lebih mudah gitu untuk belajar yang pemula gitu. Jadi kalau ada yang nyaman pakai Sublime Text dan ngerti bagaimana cara mengoperasikan Sublime Text, boleh-boleh aja gitu. Karena ini dibebaskan teman-teman. Dan sampai-sampai Learning X juga memfasilitasi teman-teman untuk pakai ini, pakai code editor sendiri gitu di web. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Nah, ini salah satu pilihan teman-teman gitu, mau pakai yang mana tergantung kenyamanan gitu. Gitu. Oke, siap. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini mirip-mirip sih. Nah, mungkin karena ini kan juga sudah jam 8 ya. Kayaknya lumayan juga, panjang juga gitu. Tadi sudah dijelaskan. Nah, semoga nanti selanjutnya untuk pertanyaan tentang konten, kalian bisa langsung join ke Slack kita. Nanti ada Kak Adam di sana langsung bertanya secara personal. Seperti itu. Yap, Nah, ini ada pertanyaan tapi di luar pembahasan latihan Oke. ini, Kak. Nah, jadi dari Ziana, SMK Hmm. Bistek, Bisnis dan Teknologi Bekasi.
Nah, Kak mau tanya dong, kan saya sudah mempelajari coding ini. Nah, pengaplikasiannya bagaimana caranya? Dan coding ini bisa dipraktekkan di mana? Nah, dan tadi juga ada dari Siti Aisyah sama, mirip gitu. Belajar pemrograman ini hal terpentingnya apa, Kak? Oke. Oke, saya coba stop screen dulu ya. Saya akan coba share PyCharm saya. Oke. Nah, udah muncul belum PyCharm saya? Sudah, Kak Adam, sudah. Oke, sudah ya. Oke, menjawab yang pertanyaan Diana. Kalau kita bicara tentang apa namanya, tentang ujungnya gimana sih, kemudian gimana sih mengaplikasikan codingan kita gitu. Sebenarnya apa yang teman-teman pelajari sekarang itu teman-teman itu masih dalam tahap basic gitu. Teman-teman diajarkan dulu bagaimana konsep dasar dari bahasa pemrograman itu gitu. Sebelum nanti lanjut gitu kan, gimana sih pengaplikasian aplikasi sederhana yang saya bikin, yang sederhana saya bikin ini untuk nge-mining data-data di Twitter. Nanti dari data Twitter itu kita bisa tahu gitu, gimana sih sentimen atau penilaian netizen terhadap suatu kasus gitu. Dan ini saya bikin suatu aplikasinya gitu. Teman-teman lihat nggak? Saya bikin function di sini kan. Teman-teman belajar function kan? Ya kan? Kemudian di sini saya bikin function lagi di sini. Saya bikin function lagi di sini. Ya kan? Belajar function, bikin function lagi. Nah, ini hal menariknya teman-teman. Dari hal sederhana yang teman-teman pelajari tadi, nah teman-teman ini bisa mengembangkan lebih advance lagi teman-teman. Caranya seperti apa gitu. Nah, teman-teman bukan hanya belajar tentang hal itu aja gitu. Tapi yang paling terpenting teman-teman kuasai dulu dasarnya. Nanti kalau dasarnya aja udah kuat, nah nanti teman-teman boleh mengembangkan skill teman-teman tadi, teman-teman. Mungkin belajar hal lain gitu. Setelah belajar Python ya, belajar basic Python nih di kelas Learning X, teman-teman bisa coba belajar lagi tentang library. Kita di Python itu ada yang kenal namanya library, itu ada Pandas, NumPy, SciPy, kemudian apalagi tuh ada scikit-learn, dan banyak banget teman-teman. Itu teman-teman bisa pelajari lagi gitu. Setelah di basicnya udah benar-benar kuat ya, basic teman-teman di Python ini, yang apa yang teman-teman pelajari di Learning X ini udah kuat gitu, udah paham dan ngerti. Nah, teman-teman bisa mengembangkan kemampuan teman-teman lagi gitu dengan belajar library Python yang nantinya bisa teman-teman pakai gitu untuk bikin program simple yang kayak saya ini. Saya waktu itu awal-awal COVID ya, saya bikin analisa sentimen ini untuk vaksin COVID gitu. Pengen lihat gitu, gimana sih sentimen atau penilaian netizen kita itu terkait dengan vaksin COVID gitu, waktu awal-awal tahun 2020 kemarin. Nah, teman-teman juga bisa bikin suatu kecerdasan buatan teman-teman, seperti yang sering aku bikin gitu, karena aku machine learning instructor, machine learning mentor di Indonesia AI. Teman-teman bisa bikin AI atau kecerdasan buatan, di mana teman-teman bisa bikin suatu kecerdasan untuk mengenali suatu pola-pola yang sulit manusia kenali gitu. Contohnya seperti mungkin data-data yang jumlahnya banyak, teman-teman bisa bikin suatu prediksi gitu. Atau nanti teman-teman bikin suatu AI untuk memprediksi misalkan cuaca 2 minggu yang akan datang gimana gitu. Itu boleh-boleh aja gitu. Dan itu bisa-bisa banget dipelajari gitu. Dan bahkan kemarin aku baru bikin suatu kecerdasan buatan untuk memprediksi harga saham 2 minggu yang akan datang gitu. Ini saham BBNI, saham BRI ya, Bank BRI. Aku prediksi untuk 2 minggu yang akan datang. Kira-kira gimana sih gitu harganya. Nah, ini yang kita kenal dengan pengembangan Python dalam lingkup machine learning atau kecerdasan buatan. Nah, di situ teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa bikin aplikasi Android ataupun bikin website. Nah, ini nanti ranahnya udah beda lagi gitu. Teman-teman bisa pakai HTML, JavaScript, Kotlin, tapi basicnya satu gitu, logic. Apapun bahasa pemrogramannya, kalau logiknya udah mantep, teman-teman tetap bisa libas kok, apapun kasusnya gitu. Jadi tinggal kalau Python-nya udah bagus ya skill-nya, pemahamannya, kemudian logikanya, nanti belajar Kotlin, belajar JavaScript, belajar C++, nah itu
cetek lah, teman-teman cuman lihat dikit doang, sintaknya gimana, logikanya udah punya, nah itu udah bisa teman-teman aplikasikan langsung gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saranku sih satu gitu kan, fokus dulu belajar yang basic ini, perdalam yang basicnya, supaya nanti teman-teman nggak kagok gitu, atau apa ya, canggung gitu, kalau belajar yang udah lebih, belajar hal yang lebih advance lagi dari hal ini gitu. Karena ingat, berproses ya teman-teman gitu. Oke. Iya, betul, betul sekali. Karena kan kalian juga semuanya nih di sini kan masih muda-muda semua nih, dan kalian juga sekarang diberi banyak kesempatan juga untuk bisa eh, lebih kenal lagi dengan yang namanya coding ya, dengan Python, dan juga tadi Kak Adam juga sudah share gitu bahwa benefitnya banyak sekali, dan kita tahu bahwa sebenarnya secara nggak langsung semua di sekitar kita ini sudah mengarah ke arah digital ya Kak Adam ya. Bener banget, Pasti bener. semuanya akan membutuhkan skill-skill seperti ini Ya. gitu. Jadi ini sangat beneficial sekali untuk kalian. Jadi nggak apa-apa untuk mungkin awal-awal kalian merasa kok ini berat Iya, sekali benar, gitu ya. pasti. Tapi tetap saling memotivasi aja satu sama lain dengan teman-temannya. Jadi kita sama-sama coba tingkatkan familiaritas kita sama bahasa pemrograman. Iya, benar Nah, banget. jadi nanti kalau sudah bisa, pasti nanti kalian akan merasakan keuntungannya tuh seperti apa gitu. Nanti kalian bisa bragging nih dengan teman-teman kalian, misalnya nanti kalian ketemu di lingkungan kerja kalian atau misalnya di universitas gitu. Wah, ternyata untung nih aku udah belajar coding dari waktu SMK, jadi aku udah bisa lebih mengerti daripada teman-teman lainnya seperti itu. Oke, jadi kita umumkan saja langsung ya mungkin ya. Jadi pemenang, ada 20 pemenang untuk kontes voucher Indomaret kita, yang dimana kontesnya kita sebut dengan kontes berbagi cerita dengan LearningX. Kita sudah memilih 20 postingan di Instagram dan juga di Slack yang kami terbaik dan juga sudah berbagi ceritanya. Yang pertama adalah Ziana Walida dari SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi atau SMK Bistek. Selamat ya. Ziana. Boleh Mbak Zina. say hi dulu dong nih Ziana. Hai Mana Ziana, nih dari sini suaranya, Ziana. Mbak Zina? Boleh say hi atau boleh ini juga, boleh kasih emoticon, boleh raise hand kalau ada di sini. Tadi kayaknya ada deh tadi, sempat nanya tadi Ada di chat. ya. Udah. Lanjut, Mas. Lanjut, berikutnya adalah Prambudi Nugraha dari SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi juga. Wah, borong nih Wah, kelihatannya. selamat Kayaknya nih. borong ya ini ya. Banyak Selamat ya Prambudi. yang dari Bistek. Iya nih. Kayaknya mereka udah tahu deh, tadi kelihatan Bu Nuk spoilernya. Makanya mereka nggak ngomong Dua udah ini tahu aja nih. yang udah kelihatan ya. Iya. Oke, Berikutnya. selanjutnya. Berikutnya adalah siapa ya? Teng teng teng. Sudah terlihat? Ya, harus Ya, saya. M. Agil Primantoro. Oh, ada di sini ya, Mana tapi barusan komen deh. nih? Mana Mas Agil? Boleh? Barusan ya? Ada. Hai Mas Agil, selamat ya. Selamat Iya, ya Kak. Mas, semoga ini bisa Memotivasi. memotivasi belajar codingnya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya. Bistek Novi lagi. ini dari Bistek lagi. Borong ini ya kayaknya ya. Kami ini borong. Iya Berikutnya, nih diborong sama SMK Bistek semua nih. Bistek lagi ya? Tuh Nah, kan. selanjutnya Bistek Anantia lagi. Yunda Putri, Bistek lagi. Wah, Borong loh. jelas ya. Selamat. Oke, Berikutnya. selanjutnya. Masih Bistek, Siti Aisyah. Siti Aisyah, Ini selamat kayaknya Mbak Siti. satu kelas ikut semua ya ini ya. Ini udah janjian ya, mau borong ya. Iya, ya. Berikutnya, Oke, next. Jasmine Sarafina dari Bistek lagi. Selamat. Borong loh ini Bistek. Ini nextnya Bistek lagi nih. Nah, ini sudah ternyata ini dari Oh, sekolah lain enggak. Dari akhirnya. Azian, dari SMK Taruna Bangsa Bekasi sekarang. Wah, selamat. Kemudian ada Trinur Hasanah dari SMK Taruna Bangsa Bekasi juga. Selamat Trinur Hasanah. Selamat. Berikutnya,
Cordelia SMK lain. Rahayu, SMK Hang Tua 1 Jakarta Utara. Selamat Yeay. Cordelia. Wow, ada yang Wah, dari ini. Kemudian ada Muhammadiyah Rizka 3. Dwi Felani dari SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Wah, jauh banget ya dari Jabodetabek ke Singosari kita. Selamat ya Selamat Rizka. ya. Ada Rizky Edo Wijaya dari SMK Negeri 2 Surakarta. Wah, makin jauh lagi nih. Selamat. Kemudian ada Amanda Ferdelia lagi dari SMK Negeri 2 Surakarta juga. Kemudian ada Angelina Berta Aprilia dari SMK Negeri 8 Surakarta. Kemudian ada juga Abian Afriza dari SMK Wisata Harmas Depok. Selamat. Kita ke Depok sekarang. Selamat ya. Ada juga Maurena Laila Next. Angelin dari Depok juga, Wisata Harmas. Kemudian ada Bapak gurunya nih. Kembali Bapak ke Ferry Bistek. Basri dari SMK Bistek. Borong lagi. Kemudian ada siapa nih setelah Pak Ferry? Guru-guru juga mau ketinggalan Bu Ninok ya. Ada Ibu Iya, Ita dari harus dong. Bistek. Lagi, sudah borong ini fix ini. Next. Kemudian juga Ibu Yudila Kendava dari SMK Wisata Harmas Depok. Selamat, Bu. Dan berikutnya Bapak Sufit Mulyana dari SMK Muhammadiyah 1 Tegal. Selamat Pak Selamat Mulyana. Pak Sufit. Selamat. Ya, sudah semuanya. Tadi ada 20 yang sudah diumumkan oleh Pak Adi. Selamat ya untuk Selamat kalian semua pemenang semuanya. ya. Nah, ini Nanti- gimana nih Pak Adi? Biar untuk bisa mendapatkan vouchernya caranya gimana nih yang pemenang tadi? Yang terpenting adalah sekarang adalah join Slack-nya dulu, karena nanti kita akan japri kalian masing-masing di Slack bagaimana cara mendapatkan vouchernya. Jadi tunggu japrian dari kita di Slack ya. Kita akan tunggu kalian join Slack dan kita akan japri kalian masing-masing Ya. secepatnya. Betul. Dan mungkin tambahan juga bahwa pemenang ini bukan berarti yang lain tidak menang gitu ya. Jadi ini hanya semacam game kecil-kecilan untuk memberikan semangat buat kalian untuk bersama-sama belajar bersama. Semoga nanti di event-event berikutnya kita akan mengundang lebih banyak lagi, hadiah lebih banyak lagi, terus acara yang lebih asik lagi gitu ya. Kalau memang nanti kita akan coba sedikit bikin sayembara gitu ya. Kalau ada ide atau ada event yang menarik dari adik-adik semua, kirimkan ke tagging di IG kita atau di Slack kita. Nanti apabila ada ide atau semacam event yang cocok buat kita tayangkan gitu dan akan mendapatkan door prize atau hadiah dari kita gitu ya. Betul. Nah, Karena event ini nggak pernah, karena event ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya Pak Anies ya. Ya, betul. Ini masih akan berkelanjutan terus dan tentunya setiap event akan ada terus reward-reward lainnya. Ya, Jadi ini baru awalnya betul. saja. Ya. Jadi buat yang belum menang, tunggu di event-event berikutnya. Ya, ini mungkin event pertama pakai hadiahnya hanya sebuah voucher, tapi jangan salah, kita ada event-event yang besar yang nanti hadiahnya sampai sebuah laptop, gitu ya. Ada sebuah laptop, ada sebuah handphone, ada juga sebuah motor. Kalau motornya ada yang dibeli ya, tapi yang pasti ada laptop sama handphone. Jadi don't miss it, gitu ya. Kalau ada ide atau ada event yang kita akan spread di IG kita atau di komunikasi channel kita di Slack, jangan ketinggalan dan jangan lengah, karena siapa tahu ada ide dan ada sayembara dari kami, kita akan infokan ke adik-adik semua demi semangat adik-adik belajar di Learning X bersama kita. Saya kembalikan buat Mas Adi untuk lebih lanjut.
Ya, terima kasih Pak Anies. Jadi terus pantengin channel-channel kita ya, terus pantengin IG kita, terus pantengin Slack kita untuk pengumuman sayembara-sayembara atau kompetisi-kompetisi berikutnya. Dan kalau kalian ada ide mau kompetisi apa, kira-kira kompetisi apa sih yang kalian pingin kita bikin, di-share aja di Slack ataupun di IG. Boleh banget, Ya. share aja. Misalkan kalian pengen ada lomba makan kerupuk, boleh share kita, nggak apa-apa. Kita akan coba adakan. Betul, betul. Biar semuanya saling ini ya, saling enjoy. Jadi Ya. kita menerima nih ide-ide dari kalian. Kalau Ya. Kak, coba adain kompetisi ini gitu. Ya, Nanti betul. kita siapkan Iya. hadiah-hadiah menariknya buat kalian Ya. semuanya.